Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosihan Alam Tarmidia Sibuan, Prodi Ilmu Politik, mahasiswa MJ. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian dan fungsi kepemimpinan politik. Ya mungkin ya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga atau sosial, organisasi, perusahaan, kerap mungkin kita menemukan ada pemimpin gitu. Di kekeluargaan mungkin ada pemimpin keluarga gitu kan, dan di organisasi ada pemimpin organisasi, pemimpin perusahaan juga gitu. Kepemimpinan ialah suatu seni untuk mempengaruhi orang banyak dalam menggapai suatu tujuan yang tertentu yang telah disepakati gitu. Tetapi kemudian pemimpin dan kekuasaan itu berbeda gitu. Kalau kekuasaan itu untuk mempengaruhi orang banyak dalam menggapai tujuan yang disepakati segelintir yang diinginkan beberapa orang gitu, bukan kesepakatan bersama gitu. Yang jelas bahwa pemimpin dan kekuasaan itu sangat jauh berbeda gitu kan. Namun kepemimpinan dan kekuasaan itu sangat sering diartikan sama gitu, dan saling terkait juga gitu. Dalam memahami sistem politik, pemimpin harus mampu mengkampanyekan ataupun menyampaikan struktur-struktur kepemimpinan ataupun ya tujuan-tujuan kepemimpinannya gitu. Dan kepemimpinan itu merupakan sebuah bidang riset, suatu keterampilan praktis gitu, yang mencakup kemampuan seseorang atas sebuah organisasi untuk memimpin. Dan pemimpin politik itu harus bisa menyampaikan struktur-struktur kekuasaan supaya bekerja dengan terorganisir, dan memang program-program kerjanya juga harus dikonsolidasikan gitu. Dan pemimpin juga harus mampu mempengaruhi tim dalam untuk bekerja sama gitu. Ya, pemimpin itu juga harus mampu mengorganisir dirinya sendiri dulu, baru dia mampu mengorganisir orang banyak gitu. Karena memimpin orang banyak tanpa harus bisa memimpin diri sendiri itu hal yang memang mimpi yang sangat tidak mungkin terjadi gitu.
fungsi dari kepemimpinan itu ialah sebuah keterampilan untuk menjalankan sebuah organisasi ataupun sebuah negara gitu. Dia adalah sebuah proses ataupun sebuah fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati, sebagaimana yang saya katakan sebelumnya tadi. Ya, karena sering kan bahwa di kepemimpinan itu dan kekuasaan sangat berbeda juga, namun sangat berkesinambungan ataupun berbanding erat gitu. Dan kepemimpinan dalam arti paling dasar lah ya kan, dengan kemampuan seseorang untuk membuat banyak orang melakukan sesuatu yang mungkin tidak mereka inginkan juga gitu. Kepemimpinan itu tidak berbentuk formal saja gitu. Di kekeluargaan juga, di rumah tangga ada yang namanya pemimpin. Seorang pemimpin harus mampu menjalankan kekuasaannya tersebut, dan jika tidak lagi melekat pada dirinya dan tidak mampu, maka seketika bahkan sebagai kasus-kasus yang terjadi bahwa pemimpin sangat kacau gitu, menjadi blunder. Makanya seorang pemimpin harus cerdas, tegas, dan mampu mengambil keputusan yang baik gitu. Dalam sistem politik, kepemimpinan politik memiliki jangkauan yang sangat luas juga, karena di dalam negara terdapat struktur-struktur negara dalam yang mungkin didesain ya untuk menyelenggarakan negara gitu, untuk menjalankan negara itu sendiri gitu. Maka perlu adanya struktur-struktur kenegaraan gitu, seperti ya DPR, konstitusinya, dan berbagai undang-undangnya. Dan untuk mewujudkan berjalannya negara dengan baik, diperlukan kerja yang kolosal gitu untuk oleh seluruh struktur negara, mulai dari yang level paling rendah sampai yang paling atas gitu. Seorang pemimpin juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari ya struktur organisasi, struktur kenegaraan tadi.
karena sekecil apapun negara, kalau jika dia hanya bekerja sendiri maka dia tidak akan bisa untuk menjalankan struktur tadi. Seorang pemimpin hanya akan bisa bekerja secara optimal untuk tujuan bernegara itu apabila mampu mengoptimalkan kerja-kerja struktur negara itu sendiri. Karena itulah pemimpin politik harus memiliki imajinasi tentang apa yang harus diprogramkannya. Kalau emang dia tidak mampu untuk memberikan program yang baik, maka ya kemungkinan negara itu akan rusak gitu. Dan seorang pemimpin negara harus benar-benar memahami tentang bagaimana sistem politik bekerja. Kalau ya dia tidak ada pemahaman tentang memahami sistem kenegaraan, bagaimana dia harus memberikan program-program yang optimal gitu. Sedangkan memahami sistem politik saja dia tidak mampu gitu. Maka ya di sekarang ini kita sering lihat bahwa ya kinerja yang memang dilakukan pun tidak begitu optimal ya, karena pemahaman dia tentang politik juga tidak mumpuni gitu. Ya hanya sebatas dia memiliki power ataupun kekuasaan yang membuat dia mampu untuk menjadi pemimpin gitu. Ya sering kita lihat tentang pengabaian yang luar biasa lah gitu tentang kepemimpinan politik sekarang. Dan untuk melakukan kerja-kerja yang optimal itu dibutuhkan orang-orang yang memiliki kekuasaan besar untuk menjalankan struktur kenegaraan itu. Maksudnya ya mereka harus memiliki popularitas yang cukup juga gitu. Bagaimana mungkin kalau mereka tidak memilikinya, pasti dalam mengkampanyekan struktur itu mereka akan gagal, dan pasti memang gagal gitu. Dan pada dasarnya struktur negara dengan segenap aparaturnya memang dicipta untuk menjadi sarana bagi para pemimpin politik untuk mewujudkan ya visi misi mereka juga gitu, visi misi mereka gitu. Ya kalau mereka tidak mampu, ya sebaiknya jadi biasa saja gitu, jangan mengambil alih kepemimpinan tapi tidak ada basic ataupun kemampuan gitu, nggak mampu memimpin tapi berharap menjadi pemimpin gitu. Dalam memimpin diri sendiri saja belum bisa,
bagaimana untuk memimpin orang banyak gitu. Ya, mungkin sampai situ yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.